This is a drama. I'm the drama. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana sistem informasi bisnis dikembangkan mulai dari perencanaan hingga desain sistem yang efisien dan efektif. Nah, mari ikuti proses selengkapnya dan pahami mengapa pengembangan sistem informasi sangat penting bagi bisnis. Nah, pengembangan sistem informasi dalam bisnis merupakan sebuah langkah yang penting untuk mendukung operasional dan strategi perusahaan. Nah, di dalam video ini kita akan mempelajari dua bagian utama. Yang pertama yaitu developing business system, yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi. Yang kedua yaitu implementing business system, yaitu bagaimana mengaplikasikan sistem tersebut agar bisa digunakan secara efektif. Yang bagian pertama yaitu IS atau Information System Development. Nah, mengapa kita membutuhkannya? Jadi, pengembangan sistem informasi atau yang dikenal sebagai IS Development atau Information System Development merupakan proses untuk menciptakan solusi IT yang mendukung operasional dan kebutuhan bisnis. Dalam era digital ini, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang efisien untuk mengelola data, meningkatkan layanan, dan membuat keputusan yang lebih baik. Pengembangan sistem melibatkan beberapa tahapan penting seperti perencanaan, analisis desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Nah, sekarang ini mari kita akan membahas pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem, yaitu system approach. Ini tuh merupakan metode berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah bisnis. Pendekatan ini memiliki 5 langkah utama, yaitu yang pertama, mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang menggunakan perspektif sistem. Yang kedua yaitu mengembangkan beberapa solusi alternatif. Nah, yang ketiga itu ada memilih solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Untuk yang keempat itu ada merancang solusi sistem yang dipilih. Dan yang kelima itu mengimplementasikan dan mengevaluasi keberhasilan solusi tersebut. Nah, pendekatan sistem ini membantu kita memahami masalah secara menyeluruh dengan melihat hubungan antar elemen, bukan hanya melihat penyebab secara linier. Untuk selanjutnya kita akan membahas sistem analisis and design atau SAND. Nah, mengenai untuk memahami kebutuhan bisnis. Nah, proses sistem analisis and design adalah kunci untuk memahami kebutuhan bisnis yang merancang solusi sistem yang sesuai. Nah, di sini ada dua pendekatan utama dalam SAND. Yang pertama yaitu ada Object Oriented Analysis and Design yang fokus pada identifikasi objek dan kelas dalam sistem. Pendekatan ini cocok untuk proyek yang kompleks dengan berbagai jenis data seperti audio, video, dan dokumen. Yang kedua yaitu ada System Development Life Cycle atau SDLC yang merupakan metode tradisional yang terstruktur dengan beberapa tahap yang jelas. SDLC merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam pengembangan sistem bisnis. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai the System Development Life Cycle atau SDLC yang merupakan langkah-langkah kunci dalam materi ini.
SDLC merupakan metodologi yang terstruktur dan terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu investigasi sistem untuk melakukan studi kelayakan untuk menilai apakah proyek layak dilanjutkan. Studi kelayakan mencakup aspek operasional, ekonomi, teknis, manusia, dan hukum. Yang kedua yaitu ada analisis sistem yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan merumuskan spesifikasi fungsional. Nah, yang ketiga ada desain sistem untuk membuat spesifikasi teknik seperti desain antarmuka, desain data, dan desain proses. Nah, yang keempat ada implementasi sistem untuk memasang sistem baru, yaitu menguji fungsi, melatih pengguna, dan melakukan konversi data dari sistem lama. Siklus yang kelima yaitu pemeliharaan sistem. Di sini yaitu memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem untuk menjaga kinerjanya. SDLC membantu kita mengikuti proses yang terstruktur sehingga sistem dapat dikembangkan dengan efisien. Kita ke materi selanjutnya yaitu starting the system development process atau memulai dengan kelayakan. Nah, langkah awal pengembangan sistem adalah melakukan feasibility study atau studi kelayakan. Nah, studi ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu diantaranya yang pertama ada kelayakan operasional. Nah, di sini apakah sistem baru sesuai dengan lingkungan bisnis? Untuk selanjutnya itu ada kelayakan ekonomi. Apakah sistem memberikan manfaat finansial dibandingkan biayanya? Yang kemudian ada kelayakan teknis. Nah, apakah teknologi yang diperlukan ini tersedia? Yang kemudian ada kelayakan sumber daya manusia. Apakah pengguna memiliki keterampilan yang diperlukan? Selanjutnya ada kelayakan hukum atau politik. Apakah proyek sesuai dengan regulasi hukum? Studi kelayakan ini membantu memastikan bahwa proyek memiliki dasar yang kuat sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Materi selanjutnya itu ada sistem analisis untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna. Nah, pada tahap analisis sistem, kita fokus mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pengguna. Mulai proses ini melibatkan analisis organisasi yang memahami lingkungan bisnis dan struktur manajemen. Yang kedua ada analisis sistem saat ini yang mengevaluasi sistem yang ada untuk mengidentifikasi kekurangan. Yang ketiga yaitu kita memerlukan model logis untuk membuat model alur data dan proses untuk sistem baru. Nah, tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengembangkan persyaratan fungsional yang menjadi dasar desain sistem. Selanjutnya kita mempelajari tentang sistem desain untuk merancang solusi yang tepat. Desain sistem adalah tahap di mana spesifikasi teknis dikembangkan berdasarkan hasil analisis. Desain ini mencakup desain antarmuka pengguna yang membuat antarmuka yang mudah untuk digunakan. Yang kedua itu ada desain data yang merancang struktur database yang mendukung kebutuhan sistem. Nah, yang ketiga ada desain proses yang mengembangkan alur kerja dan proses untuk memproses data. Kita sering menggunakan prototyping untuk menguji desain awal dengan pengguna dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik. Selanjutnya yaitu end user development untuk meningkatkan peran pengguna akhir. Pengembangan oleh pengguna akhir memungkinkan pengguna membuat aplikasi sendiri dengan alat yang sederhana, mengurangi ketergantungan pada tim IT. Nah, ini tuh memberikan fleksibilitas dan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan bisnis sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan memasuki session yang kedua yaitu implementasi bisnis system. Setelah sistem dirancang, saatnya untuk mengimplementasikannya. Nah, ini tuh mencakup pengujian sistem, pelatihan penggunanya, dan konversi dari sistem lama. Nah, tahapan ini tuh memastikan bahwa sistem tuh dapat berjalan dengan baik di lingkungan bisnis yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya tuh ada evaluating hardware, software, dan service. Dan skalabilitas perangkat keras. Pastikan perangkat keras tersebut mampu untuk menangani semua beban kerja sistem. Dan yang kedua, itu tuh ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini memastikan bahwa perangkat tersebut tuh mampu memenuhi semua spesifikasi dan kompatibel dengan sistem lain yang digunakan. Nah, yang ketiga itu ada layanan atau service. Sistem diluncurkan, kita perlu mengevaluasi komponen-komponen apa saja yang akan digunakan. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras. Nah, perangkat keras ini tuh menilai performa, reliabilitas. Nah, ini tuh mengukur kualitas dan dukungan teknis
dari layanan purna jual vendor tersebut. Evaluasi ini tuh sangat penting untuk memilih komponen terbaik untuk mendukung dari operasional sistem tersebut. Nah, pastikan kalau dalam sistem ini sendiri tuh pasti ada tantangan-tantangannya kan. Nah, tantangan implementasi itu bisa mencakup resistensi pengguna, terus masalah teknis, dan keterbatasan dari sumber daya. Nah, untuk mengatasinya, kita tuh perlu adanya manajemen proyek yang efektif dan komunikasi yang jelas secara menyeluruh dari seluruh timnya. Nah, user resistance and involvement untuk mengurangi dari resisten tersebut tuh adanya keterlibatan dari pengguna dalam proses pengembangannya. Nah, ini tuh dinilai sangat penting untuk mengurangi adanya resistensi. Ketika penggunanya tuh merasa dilibatkan dan diberikan pelatihan yang cukup, mereka akan lebih menerima sistem baru tersebut dan siap untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya ada mengelola perubahan. Nah, manajemen perubahan adalah langkah penting dalam implementasi sistem. Nah, ini tuh mencakup adanya komunikasi yang efektif, memberikan informasi yang jelas dan tentang manfaat dari sistem baru tersebut. Nah, yang kedua itu ada pelatihan penggunanya. Nah, di sini tuh kita tuh mengajarkan bagaimana sih menggunakan dan mengoperasionalkan sistem tersebut dengan baik. Yang ketiga itu ada penanganan resistensi. Nah, penanganan resistensi tersebut tuh mengidentifikasi penyebab resistensi dan mengambil langkah untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya itu ada manajemen perubahan yang digunakan untuk membantu dan memastikan transisi yang lancar dan penerimaan sistem oleh seluruh penggunanya. Kita akan mempelajari studi kasus dari PayPal yang sangat relevan dengan konsep developing business atau IT solution, yaitu proses menciptakan solusi teknologi informasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Dalam materi ini, kita akan fokus pada bagaimana bisnis mengidentifikasi masalah atau peluang, kemudian mengembangkan solusi IT yang efektif untuk mendukung strategi bisnis. PayPal tengah menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan situs yang dapat diakses dan diterjemahkan secara simultan di banyak negara dengan bahasa lokal masing-masing. Jika masalah ini tidak diatasi, pertumbuhan internasional PayPal akan terlambat. Untuk mengatasi ini, PayPal memutuskan untuk merancang ulang kode perangkat lunak situsnya agar memungkinkan pembaruan situs di berbagai negara secara serentak, yaitu disebut dengan SIM-SHIP atau Simultaneous Shipping. Nah, biasanya perusahaan menggunakan pihak ketiga untuk menerjemahkan situs. Namun, metode ini memakan biaya yang besar dan menghambat pembaruan. Oleh karena itu, PayPal memilih solusi internal dengan membangun alat khusus yang menandai teks baru yang perlu diterjemahkan, sehingga hanya mengirim bagian kecil ke penerjemah, bukan secara keseluruhan teks. Dengan cara ini, PayPal dapat memperbarui situs setiap 6 minggu di 15 bahasa dengan 190 pasar, termasuk penyesuaian otomatis informasi seperti email, nomor telepon, dan waktu sesuai lokasi negara. Keberhasilan proyek ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi memungkinkan PayPal memasuki pasar internasional dengan lebih cepat dan meningkatkan pendapatan. Pada tahun 2008 sendiri, bisnis internasional PayPal menyumbang 44% dari total pendapatan perusahaan. Inovasi ini memungkinkan PayPal memproses volume pembayaran global yang besar dan memperkuat posisi mereka di e-commerce global. Nah, adapun tantangan berikutnya bagi PayPal yaitu adalah memberikan fleksibilitas lebih kepada tim bisnis untuk melakukan pembaruan konten tanpa melibatkan tim pengembang. Dalam video ini kita telah membahas bagaimana sistem informasi dirancang melalui pendekatan sistem SDLC serta bagaimana sistem tersebut diimplementasikan dengan manajemen perubahan yang efektif. Nah, dengan proses yang terstruktur, kita bisa menciptakan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memastikan keberhasilan pelaksanaannya.